Itu kan selain sektor kategori A tadi, kan kategori dominan kedua di 50 kota kan kategori perdagangan besar dan eceran. Itu betul tuh, sejalan loh, sejalan. Ketika kita mengenalkan produk kita, apa sih produk unggulan di Kabupaten 50 kota itu melalui teknologi informasi tadi itu, semua jadi kenal loh. Oh, ternyata kalau untuk beli ini bisa di 50 kota gitu loh. Halo guys, Ova di sini dan ini podcast cantik. Balik lagi nih sama aku yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Enaknya hari ini kita bahas apa ya? Kalian pernah nggak sih ada di masa dimana harga-harga itu naik, harga cabai naik, harga minyak naik, bahkan tekanan darah pun ikut naik ya, karena saking pusingnya gitu. Nah, kayaknya seru nih kalau kita ngomongin soal perekonomian. Seperti biasa, di sini aku nggak sendiri. Akan ada satu orang lagi yang nemenin aku ngobrol-ngobrol santai di sini. Siapa dia? Langsung aja kita panggilin Uni Lydia. Halo Uni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini by the way baju kita sama nih Uni, coklat-coklat. Coklat-coklat. Iya. Uni, tahu nggak sih ada istilah yang namanya cewek bumi? Apaan tuh? Ya, cewek bumi itu sebutan untuk orang-orang yang menggunakan outfit like earth tone gitu nih. Jadi kan kita kayak panah nih ya, coklat-coklat gitu. Jadi kita ceritanya lagi jadi cewek bumi gitu nih. Uni seneng nggak jadi cewek bumi? Seneng dong, apalagi coklat adalah warna kesukaan. Oke, pas ya kalau gitu. Oke deh. Uni bisa kenalin diri dulu ke teman-teman yang lagi nonton? Oke. Teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkapnya Uni Maulidia Harahap. Kalau di BPS Kabupaten 50 Kota, Uni berada di tim neraca wilayah dan analisis statistik. Oke, biasa disebutnya apa tuh nih? Nerwilis. Nerwilis. Gitu. Biasanya disingkatnya seperti itu karena panjang banget. Oke deh. Mungkin neraca aja Uni ya. Oke, boleh. Nah, neraca mungkin teman-teman lebih familiar. Ngomong-ngomong soal neraca nih Uni. Kalau boleh tahu, hal-hal apa aja sih Uni yang dilakukan di tim neraca BPS? Oke. Untuk apa Uni pakai fungsi aja ya? Uni lebih familiar fungsi gitulah. Kalau di fungsi neraca itu kita merupakan muara terakhir dari survei atau sensus yang dilakukan oleh fungsi-fungsi lain, atau kata lainnya fungsi neraca itu melakukan analisis terhadap data yang ada sehingga data itu dapat digunakan oleh pemerintah ataupun institusi lain untuk mengambil kebijakan ke depannya begitu. Di samping itu fungsi neraca juga melakukan survei-survei khusus karena tidak tersedianya data di fungsi lain, terutama untuk penghitungan PDRB. Seperti gitu, ada beberapa survei khususnya kayak KSPPI, di mana kita di situ akan menghasilkan data tentang inventory. Kemudian ada SMART, nantinya akan menghitung ekspor impor antar wilayah. Kemudian ada SKSIP untuk pengeluaran pemerintah, ada SKKRT untuk pengeluaran rumah tangga, SKLNPRT untuk pengeluaran lembaga non-profit, dan masih banyak beberapa yang lainnya. Berarti banyak banget ya Uni yang dilakukan oleh neraca. Mantap kali tuh. Oh iya Uni, tadi ada disebutkan soal PDRB. Nah, kalau tidak salah PDRB itu singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto. Nah, mau tahu dong Uni, apa sih maksud dari PDRB itu sendiri dan bagaimana cara penghitungannya? Oke. PDRB ya, Produk Domestik Regional Bruto, merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur suatu perekonomian di daerah gitu kan. Dan untuk penghitungannya kita menggunakan 3 pendekatan produksi, pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Kita rinci satu-satu. Untuk pendekatan produksi, berarti yang kita hitung itu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi pada wilayah tertentu dan pada periode waktu tertentu.
Untuk BPS Kabupaten 50 Kota sendiri, kita menghitung PDRB ini yang menggunakan pendekatan produksi, hasilnya berupa PDRB menurut lapangan usaha. Kemudian untuk yang kedua, pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah atas balas jasa terhadap hasil dari faktor produksi tersebut gitu. Dan balas jasanya itu bisa berupa upah atau gaji, bisa berupa sewa lahan, bisa berupa keuntungan, bisa juga berupa bunga modal. Kemudian untuk pendekatan yang ketiga, ada pendekatan pengeluaran, di mana penghitungannya itu merupakan penjumlahan dari konsumsi akhir. Konsumsi akhirnya itu bisa berupa pengeluaran rumah tangga, pemerintah, pengeluaran lembaga non-profit, bisa PMTB, perubahan inventory dan net ekspor. Kemudian untuk di BPS Kabupaten 50 Kota ya, kembali penghitungan PDRB pendekatan pengeluaran, kita menghasilkan data PDRB menurut pengeluaran gitu. Oke Uni, jadi ada beberapa cara ya Uni untuk menghasilkan angka PDRB itu sendiri. Oke Uni, akhir-akhir ini nih Uni, jadi ada harga-harga yang memang naik turun nih, kayak contohnya kemarin pernah harga cabai naik, kemudian harga minyak juga naik. Nah itu ada nggak sih Uni kaitannya dengan angka PDRB yang dikeluarkan oleh BPS? Ya ada. Ada ya? Ada. Sebelum Uni menjawab yang wafatannya, berarti Uni jelaskan dulu pengukurannya. Pengukuran PDRB itu ada dua, ada pengukuran dari harga berlaku dan ada dari harga konstan. Untuk PDRB harga berlaku ini kita kenal dengan PDRB atas dasar harga berlaku, di mana pengukurannya itu berdasarkan harga tahun berjalan. Kemudian untuk yang konstan tadi kita kenal dengan PDRB atas dasar harga konstan, di mana pengukurannya menggunakan harga dasar atau harga konstan, di mana saat ini kita menggunakan tahun dasar di tahun 2010. Iya. Jadi tetap sekali. di tahun 2010 iya. sebagai tahun dasar gitu ya. Jadi tetap konstan ya Uni di tahun 2010 tadi. Iya, oke. Oke. Lalu Uni jawab ya pertanyaan Wafat tadi ya, yang harga naik tadi gitu kan, ada minyak atau cabai yang dikasih contoh tadi. Pengaruhnya terhadap PDRB gitu ya. Berarti ketika kita bicara tentang harga di tahun yang berjalan, yang akan kita amati berarti PDRB atas dasar harga berlaku. Gitu ya. Harga berlaku bukan harga konstan, karena kita menggunakan harga di tahun berjalan begitu ya. Kemudian ketika harga itu naik, otomatis PDRB yang harga berlaku tadi nilainya juga akan naik, nilai nominalnya juga naik, gitu. Berarti kan menunjukkan besarnya angka PDRB tadi, gitu. Indikasinya, artinya gitu ya, ketika angka PDRB-nya besar, otomatis gitu kan, menjelaskan bahwa sumber daya ekonomi di daerah tersebut juga besar, juga besar gitu kan. Ketika harga naik, angka PDRB-nya besar, sumber daya ekonominya akan menjadi besar gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Iya. Berarti sangat-sangat berpengaruh ya Uni, angka PDRB itu untuk menunjukkan sumber daya ekonomi di daerah tersebut gitu. Oke. Ya, terus Uni, ini kan berhubung kita tinggal di 50 kota Uni. Iya. Kondisi perekonomian di 50 kota itu bagaimana sih Uni? Mungkin bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau bahkan tahun 2020 yang memang kita sama-sama tahu ya, dulu itu ada terdampak pandemi COVID, di mana pandemi sendiri itu berdampak ke orang-orang lebih sulit untuk beraktivitas, lebih sulit untuk bekerja, bahkan banyak sekali orang-orang yang terkena PHK ya Uni. Iya. Nah itu bagaimana tuh nih jika dibandingkan kondisinya? Kalau kita mau melihat
perbandingan dari tahun sebelumnya. Berarti kita akan mengamati PDRB atas dasar harga konstan, harga konstan karena menggunakan harga yang sama di tahun 2010 begitu ya. Kita bicara khusus untuk 50 kota gitu ya. Untuk 50 kota sendiri di tahun 2021 kita udah melakukan penghitungannya di mana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 50 kota itu sebesar 3,33%. Lalu jika kita lihat ke tahun 2020 yang juga kita udah hitung gitu, di mana kita masih mengalami masa pandemi di waktu itu, di tahun itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten 50 kota itu kontraksi sebesar 1,16%. Nah, jadi kita bandingkan ya, yang di 2020 kontraksi sebesar 1,16%, di tahun 2021 3,33%. Berarti secara angkanya saja kita bisa lihat berarti pertumbuhan ekonomi di 2021 itu lebih baik dibandingkan di tahun 2020. Kemudian ketika kita lihat di tahun sekarang, kita kan sekarang di tahun 2022 ya. Di tahun 2002 ini secara kasat mata, baik Wafa, Uni atau semua teman-teman yang ada bisa melihat secara langsung gimana kondisi perekonomian di sekitarnya gitu ya. Dimana kita sudah melihat hampir semua kategori usaha yang ada udah kembali bergerak gitu, udah kembali menampakkan aktivitasnya gitu kan. Bisa dibilang udah hampir mendekati kondisi sebelum pandemi gitu. Hampir mendekati. Ya semoga saja kita berharap gitu. Semoga saja ke depannya itu akan semakin lebih baik dan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten 50 Kota di tahun 2022 nanti akan lebih baik dibandingkan 2021. Ya, amin. Berarti memang sudah lebih baik ya Uni meskipun belum cukup baik. Oh ya Uni, terus nih Uni, kan tadi kita berbicara soal hal-hal yang global ya Uni. Nah, kalau kita lebih rincikan lagi, itu kondisinya bagaimana Uni? Oke. Tadi secara garis besarnya aja gitu kan. Nanti kita bicara lebih detail lagi. Kalau kita bagi dua dulu ya. Yang satu untuk lapangan usaha, yang satu untuk pengeluaran. Kalau untuk PDRB lapangan usaha itu kita ada bagi menjadi 17 kategori dari 1 sampai 17, di mana khusus untuk 50 kota, Kabupaten 50 kota gitu ya. Kategori yang paling dominan di Kabupaten 50 kota itu kategori A. Itu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di mana kontribusinya itu sebesar 32,23% terhadap total PDRB semuanya ya. Kemudian diikuti oleh kategori G, yaitu perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan motor, sepeda motor gitu ya. Kemudian diikuti oleh kategori H, transportasi dan pergudangan, diikuti oleh kategori B, pertambangan dan penggalian, dan diikuti oleh selanjutnya kategori C, industri pengolahan. Itu dari segi lapangan usahanya. Kalau kita lihat PDRB dari sisi pengeluarannya, untuk Kabupaten 50 Kota itu masih didominasi oleh pengeluaran rumah tangga, di mana berkisar 50% lebih masih dipengaruhi oleh pengeluaran rumah tangga. Oke, Uni, kira-kira apa sih yang bisa Wafa lakukan dan mungkin teman-teman yang nonton lakukan untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi di daerah masing-masing yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, Uni? Di 50 kota ya, untuk generasi mudanya berarti kan. Untuk sama-sama setelah Uni jelaskan sebelumnya ya, di 50 kota itu yang dominan itu sektor A, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di mana kita sama-sama tahu gitu, sebagian besar penduduk di Kabupaten 50 Kota menggantungkan hidupnya di sektor pertanian gitu. Mungkin selaku generasi
milenial ya sekarang ya, generasi milenial, generasi Z juga. Oke, generasi milenial dan generasi Z deh. Ya. Oke. Mungkin bisa mengembangkan dirinya gitu, mengembangkan potensi yang mereka miliki, karena Uni yakin gitu, Uni yakin anak generasi muda sekarang itu lebih kreatif gitu. Lebih kreatif dalam meningkatkan potensi yang mereka miliki gitu. Nah, di samping itu gitu mereka juga bisa mengembangkan usahanya itu dengan menggunakan teknologi informasi. Bisa melalui e-commerce tadi. Oke. Jadi ya mulai sekarang kita bisa meningkatkan skill berdagang ya Uni. Iya, jadi benar. Selain kita bisa menjual produk-produk lokal, kita juga bisa mengharumkan nama-nama produk lokal yang kita miliki, gitu ya Uni ya. Benar sekali. Ya. Itu kan selain sektor kategori A tadi, kan kategori dominan kedua di 50 kota kan kategori perdagangan besar dan eceran. Iya, itu betul tuh, guys. sejalan. Ketika kita mengenalkan produk kita, apa sih produk unggulan di Kabupaten 50 kota itu melalui teknologi informasi tadi itu semua jadi kenal loh. Oh, ternyata kalau untuk beli ini bisa di 50 kota gitu loh. Pertanian perdagangan jadi ya. Ngikut dia yang lainnya. Oke deh. Ya mungkin pertanyaan terakhir nih Uni. Sebenarnya masih banyak nih yang mau Wafa tanyain, tapi kayaknya nggak mungkin di sini karena bisa sampai besok ya Uni ya. Oke deh. Mungkin untuk terakhir, ada nggak sih Uni sumber untuk bisa dijadikan referensi kita, Wafa ataupun teman-teman, untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi data-data tentang perekonomian di suatu daerah, khususnya di 50 kota? Oke. Khusus di fungsi Uni ya, di fungsi neraca gitu. Kita ada 4 publikasi. Publikasi ini bisa teman-teman unduh di websitenya BPS gitu. Yang pertama itu ada publikasi PDRB Kabupaten 50 Kota menurut lapangan usaha, di mana di situ akan dirinci kategori apa yang dominan di 50 kota dan apa-apa yang lanjutnya gitu. Kemudian ada yang kedua PDRB Kabupaten 50 Kota menurut pengeluaran. Di sini juga dirinci komponen apa saja sih yang besar pengaruhnya terhadap perekonomian di Kabupaten 50 Kota. Kemudian publikasi yang ketiga statistik daerah Kabupaten 50 Kota ini menggambarkan tentang gimana sih Kabupaten 50 Kota, geografisnya gimana, pendidikannya gimana, perekonomiannya gimana, ketenaga kerjanya gimana gitu. Ada di sana. Kemudian ada juga yang keempat gitu, indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten 50 Kota ini akan membahas lebih rinci dibandingkan statistik daerah tadi yang publikasi yang ketiga tadi. Di sini lebih rinci, misalnya pendidikan, jumlah sekolah atau jumlah tenaga pendidik gitu, atau kesehatan, berapa sih sarana pendidikan yang ada, sarana kesehatan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Begitu juga dengan ketenaga kerjaannya. Intinya di indikator ini lebih rinci gitu, lebih dikasih ada penjelasan lebih gitu dibandingkan publikasi sebelumnya gitu. Oh, berarti banyak sekali ya Uni ya. Jadi tidak hanya angka PDRB aja. Jadi kalau teman-teman mau mencari datanya bisa langsung kunjungi web BPS. Kalau di 50 kota berarti ke 50 kota kap.bps.go.id. Samping itu juga bisa loh kalau teman-teman semua berminat gitu ya, berminat dan ingin tahu lebih lanjut gitu. Mau konsultasi langsung juga bisa datang langsung ke BPS Kabupaten 50 iya Kota. Tuh guys, jadi bisa ngobrol langsung ya Uni ya. Benar sekali. Semuanya dibahas jelas dan tuntas. Jika mau penjelasan yang lebih detail gitu, bisa datang langsung. Oke deh. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Kita nggak kerasa udah ngobrol-ngobrol banyak banget soal PDRB. Makasih Uni waktunya udah sempetin datang ke podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang punya ide, masukan, ataupun saran, bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi kontak person di bawah ini. Terakhir aku mau bilang, jangan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini. Hanya di Podcast Cantik, Podcast Cinta Statistik. Dah, kelar. Kelar. Aduh.